Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rauf Putra Gunawan. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang yang namanya VLAN. VLAN ini adalah singkatan dari Virtual Local Area Network. Nah, misalkan di sini itu adalah satu ruangan dan akan dibagi menjadi beberapa divisi. Untuk yang atas itu adalah divisi engineering. Untuk yang di tengah itu adalah divisi programming, dan untuk yang di bawah itu adalah divisi marketing. Di sini setiap divisi itu akan dibagi menjadi beberapa IP address. Di sini untuk divisi engineering IP-nya itu adalah 192.168.10.0/24. Itu untuk divisi engineering. Dan untuk divisi programming IP-nya itu adalah 192.168.20.0/24. Dan untuk divisi marketing IP address-nya itu adalah 192.168.30.0/24. Nah, di sini setiap PC itu akan tersambung pada switch. Nah, di sini misalkan katakanlah pada divisi engineering membutuhkan bandwidth 10 MB dan pada divisi programming membutuhkan bandwidth 20 MB dan pada divisi marketing itu membutuhkan bandwidth 30 MB. Nah, disitulah VLAN dibutuhkan karena untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Nah, itu tadi adalah fungsi VLAN yang pertama, yaitu untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Dan untuk fungsi VLAN yang kedua, itu adalah untuk memecah broadcast domain. Di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa itu broadcast domain. Broadcast domain yaitu mengirimkan paket ARP ke seluruh device yang tersambung. Nah, katakanlah di sini ada PC 1, PC 1, di sini ada PC 2, dan di sini ada PC 3. Nah, di sini PC 1 akan mengirimkan paket ke PC 2. Nah, dari sini prosesnya itu dari PC 1 akan dikirimkan ke switch, dan dari switch akan dikirimkan ke seluruh device atau ke PC yang ada pada divisi engineering. Tidak akan nyasar sampai ke divisi programming karena broadcast domainnya sudah dipecah, dan itu adalah fungsi VLAN yang kedua, yaitu untuk memecah broadcast domainnya. Nah, jadi teman-teman, secara fisikal itu terlihat hanya ada satu switch, namun secara logikal itu ada 3. Nah, yang di sini tersambung pada divisi engineering, yang ini tersambung pada divisi programming, dan yang di sini tersambung pada divisi marketing. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan coba praktik VLAN. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba praktik VLAN dan kita akan coba untuk mengkonfigurasikannya. Di sini kita masukkan terlebih dahulu switch dan kita tambahkan PC di sebelah kiri 3 dan di sebelah kanan juga 3 ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita sambungkan dengan kabel agar tidak bolak-balik. Kita bisa langsung saja menekan CTRL dan memilih kabelnya. Jadi bisa langsung, tidak perlu bolak-balik. Di sini teman-teman pasang
kabelnya secara beraturan agar mudah untuk dikonfigurasi ke depannya. Nah, sekarang kita akan coba untuk memisahkan antara VLAN 10 dan VLAN 20. Caranya kita pencet yang kotak ini, lalu tekan yang fill color, lalu kalian bisa pilih warnanya mau yang mana. Di sini saya akan pilih warna biru untuk di sebelah kiri, dan untuk di sebelah kanan juga saya akan menggunakan warna merah saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di sini kita pasang IP ya. Untuk di sebelah kiri itu adalah VLAN 10, dan untuk di sebelah kanan ini adalah VLAN 20. Nah, untuk IP-nya pada sebelah kiri kita beri IP 192.168.10.0/24. Nah, untuk di sebelah kanan kita berikan IP 192.168.20.0/24. Oke. Oke, setelah itu pada PC-PC ini kita masukkan IP-nya. Misalkan pada PC 0 kita konfigurasikan, kita masukkan IP-nya itu 192.168.10.1 pada PC 0, dan pada PC 1 kita masukkan IP-nya 192.168.10.2. Enter. Pada PC 2 juga kita berikan IP 192.168.10.3. Teman-teman bisa juga di copy lalu dipaste ke sini agar lebih cepat. Di yang VLAN 20 kita masukkan IP-nya juga 192.168.20.1. Enter. Di sini teman-teman bisa copy lalu paste agar lebih mudah. Tapi untuk ujungnya kita ganti menjadi 2. Dan untuk PC 5 itu diganti menjadi 3. Oke teman-teman, setelah tadi kita mengkonfigurasikan IP sesuai dengan kelompoknya, di sini pada kelompok VLAN 10 IP-nya itu 192.168.10.0/24. Untuk VLAN 20 kita sudah mengkonfigurasikan IP-nya 192.168.20.0/24. Nah, di sini VLAN itu sebenarnya kalian bebas mau berapa juga, tetapi VLAN tersebut itu dari 1 sampai 4096 angkanya. Nah, setelah mengkonfigurasi, kita langsung saja masuk ke switch dan pergi ke tab Jelly. Di sini kita enable terlebih dahulu dan masuk pada mode privilege. Lalu kita masuk pada mode global configuration. Nah, di sini kita akan memberikan nama pada setiap kelompok VLAN. Misalkan di sini
Untuk VLAN 10 kita akan memberi nama programming. Nah, kita exit. Untuk selanjutnya kita akan mengkonfigurasi kabel-kabel yang tersambung. Di sini PC 0, kabelnya itu adalah FA01. Kita akan coba konfigurasikan. Caranya itu adalah kalian ketikkan saja interface FA0/1, enter. Lalu kalian ketik lagi switch port mode akses, enter. Setelah itu kita ketik switch port akses VLAN 10. Nah, di sini sudah dikonfigurasikan untuk kabel dari PC 0, yaitu FA01. Kita exit, lalu kita lihat caranya. Do show VLAN brief. Jika teman-teman berada pada mode global configuration, teman-teman harus menggunakan command do show. Jika teman-teman pada mode privilege, teman-teman bisa langsung mengetikkan show saja. Show VLAN brief, enter. Dan di sini bisa terlihat VLAN 10 namanya programming dan sudah terkonfigurasi dengan kabel FA01. Lihat, bisa teman-teman lihat defaultnya semua PC ini tersambung pada VLAN 1. Namun di sini kita akan mengelompokkannya. Kita konfigurasi lagi. Pada PC 1 kita lihat dulu kabelnya, yaitu FA02. Kita coba konfigurasikan, yaitu interface FA0/2, enter. Setelah itu teman-teman bisa langsung ketik switch port mode akses, enter. Lalu teman-teman ketik lagi switch port akses VLAN 10, enter. Nah, sudah. Setelah itu kita konfigurasikan lagi untuk PC 2. Kabelnya itu adalah FA03. Kita konfigurasikan interface FA0/3, enter. Kita switch port mode akses, enter. Kita ketik switch port akses VLAN 10, lalu enter. Kita exit. Di sini kita akan lihat apakah sudah terkonfigurasi atau belum. Kita ketik do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat di sini pada VLAN 10 programming sudah terkonfigurasi kabel FA01, FA02, dan FA03. Sekarang kita akan konfigurasi pada VLAN 20. Pertama kita exit terlebih dahulu. Kita masuk lagi pada mode global konfigurasi. Untuk VLAN 20 kita beri nama terlebih dahulu. VLAN 20 namanya kita gunakan marketing saja, name marketing, lalu enter.
Setelah dinamai, kita konfigurasikan untuk kabel-kabelnya. Di sini PC3 itu kabelnya FA04. Nah, untuk caranya kita bisa langsung untuk mengkonfigurasikan semua kabel pada VLAN 20, pada kelompok VLAN 20. Kita lihat di sini FA04, FA05, dan FA06 untuk kabelnya. Untuk mengkonfigurasi secara langsung dan sesuai urutan, teman-teman bisa ketikkan saja interface range FA0/3 0/4 sampai 6, lalu enter. Nah, bisa dilihat di sini menjadi config if range. Itu artinya kita akan mengkonfigurasi kabel FA04, FA05, dan FA06 sekaligus. Kita lanjutkan. Caranya seperti yang tadi, kita ketikkan saja switch port, mode akses. Lalu kita ketik switch port, akses, VLAN 20. Lalu enter dan selesai. Kita coba cek pada VLAN briefnya. Show VLAN brief. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Di sini VLAN 20. Namanya marketing dan sudah aktif dan terkonfigurasi dengan kabel FA04, FA05, dan FA06. Bisa teman-teman lihat di VLAN 20 marketing itu sudah terhubung interface-nya dengan FA04, FA05, dan FA06. Dan di VLAN 10 programming juga interface-nya sudah terhubung dengan FA01, FA02, dan FA03. Dan satu hal lagi, untuk command interface range FA ini hanya bisa digunakan jika kabel interface-nya itu banyak dan berurutan. Nah, semua ini sudah terhubung pada kelompok VLAN-nya masing-masing. Sekarang kita akan coba langsung mengirim paket dari PC1 ke PC2. Kita beri simulasi, tapi sebelum itu kita akan coba untuk menghapus MAC address-nya terlebih dahulu. Kita pergi pada mode privilege, lalu kita bisa ketikkan show MAC address table. Seperti ini komennya. Karena ini di mode privilege, kita bisa langsung mengetikkan show MAC address table. Enter. Dan di sini ternyata sudah ada MAC address-nya. Kita hapus dulu. Caranya kalian ketikkan clear. Komennya itu clear MAC address table. Kita enter dan kita akan ngecek show MAC address table. Enter dan bisa dilihat sudah tidak ada MAC address-nya. Kita akan coba untuk mengirimkan pesan dari PC1 ke PC2. Maaf, kita hapus terlebih dahulu MAC address pada setiap PC-nya. Di sini kita hapus ARP min_d spasi min_d. Nah, sudah dihapus, kita cek ARP min_a, enter, dan tidak ada. Kita coba hapus juga pada PC2. Kita cek terlebih dahulu ARP min_a, ternyata ada. Kita hapus ARP min_d. Kita cek lagi dan tidak ada. Kita coba delete terlebih dahulu dan kita akan mengirim paket dari PC1 ke PC2.
Nah, di sini kita akan coba lihat. Bisa dilihat di sini PC1 akan mengirimkan paket ARP. Kita coba lihat. Dari PC1 akan dikirimkan ke switch, dan dari switch ini akan dikirimkan ke PC0 dan ke PC2. Tidak akan mengirim ke PC3, PC4 ataupun PC5, karena itu adalah fungsi dari VLAN ya teman-teman, yaitu memecah broadcast domain. Di sini PC0 tidak akan membalas karena bukan yang dituju, dan di sini PC2 akan mengirim balasan dari switch ke PC1. Setelah itu MAC address-nya sudah diketahui, dan PC1 akan langsung mengirimkan paket ICMP atau ping ke PC2. Dikirim pada switch, lalu dari switch akan dikirim ke PC2. Lalu PC2 akan membalas, dikirim ke switch, lalu terkirim pada PC1 dan selesai. Bisa dilihat juga hasilnya di sini successful. Jadi begitu ya teman-teman fungsi dari VLAN, yaitu memudahkan atau manajemen dan juga memecah broadcast domain. Oke, sekarang kita akan buat ruangan keduanya. Di sini kita buat dulu di ruangan 1, dan sekarang kita akan buat untuk ruangan keduanya. Di sini kita taruh switch, dan kita akan masukkan PC-nya. Kita gunakan cara seperti tadi, yaitu dengan menekan tombol CTRL lalu pada PC agar bisa memasukkan PC sekaligus dan tidak bolak-balik. Setelah itu kita pasang kabelnya dari PC ke switch, dari PC7 ke switch, dari PC8 ke switch, dari PC9 ke switch, PC ke switch, dan ya gitu. Dan kita buat ruangan seperti di ruangan 1 ini. Ada ruangan lagi untuk VLAN-nya. Sebelah kanan seperti biasa warnanya merah, dan untuk di sebelah kiri kita gunakan warna biru saja. Untuk VLAN-nya masih sama. Di sini kita akan menggunakan VLAN 10 di sebelah sini, dan di sebelah kanan kita tuliskan VLAN 10. IP-nya kita gunakan IP yang sama. Untuk VLAN 10 IP-nya itu 192.168.10.0/24, dan untuk VLAN 20 IP-nya itu 192.168.20.0/24. Sekarang kita konfigurasikan untuk IP-nya. Di PC6 kita salin, kita copy terlebih dahulu IP-nya, lalu kita salin. Di sini kita ganti ujungnya menjadi
melanjutkan yang tadi. Untuk PC7 IP-nya itu 192.168.10.5. Enter. X. Untuk PC8 IP-nya itu 192.168.10.6. Enter. Nah, untuk VLAN 2 kita masukkan juga IP-nya. Di PC9 itu IP-nya 20, IP-nya itu 20.4. Untuk PC10 kita masukkan IP-nya 192.168.20.5. Enter. Dan untuk PC11 IP-nya itu 192.168.20.6. Enter. Nah, setelah dikonfigurasikan seperti ini, kita sudah menyambungkan kabel dari setiap PC ke switch. Dan sekarang kita akan menyambungkan kabel dari switch ke switch. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang trunk. Kalau ditulis itu tulisannya seperti ini. Trunk. Oke. Nah, trunk itu berfungsi untuk menghubungkan dari switch 1 ke switch 2, begitupun sebaliknya. Untuk menghubungkan dari switch 2 ke switch 1. Nah, sebelumnya mengkonfigurasi setiap komputer di sini, sekarang kita akan membuat VLAN untuk interface yang ada di sini yang tersambung pada switch 2. Oke. Kita masuk pada tab CLI, kita tekan enter, lalu kita masuk pada mode privilege, lalu kita ketikkan conft. Dan kita sudah masuk pada mode global konfigurasi. Sekarang kita akan membuat VLAN 10. Kita ketik saja VLAN 10, enter. Lalu kita berikan nama untuk VLAN 10 ini adalah programming misalkan. Lalu enter. Nah, lalu kita exit. Dan untuk VLAN 20 kita berikan nama marketing. Enter. Nah, setelah itu kita sambungkan PC-PC ini interface-nya yang FA01, FA02, dan FA03 ini ke VLAN 10 karena kita akan membuat untuk ruangan di divisi VLAN 10 yaitu divisi programming. Kita masuk lagi pada tab CLI, lalu kita ketikkan saja interface range FA0/1 sampai 3 untuk menghubungkan langsung dari interface 1 sampai 3. Kita enter. Nah, jika sudah seperti itu, maka kita sambungkan saja langsung ke VLAN-nya. Kita ketikkan switch port mode akses, lalu enter. Lalu kalian ketik lagi switch port akses VLAN 10, lalu enter. Nah, kita exit. Kita lakukan juga hal yang sama untuk VLAN 20. Kita lihat dulu. PC9 tersambung pada interface FA04, PC10 tersambung pada interface FA05, dan PC11 tersambung pada interface FA06. Kita langsung saja masukkan.
interface range FA0/4 sampai 6. Enter. Nah, kita akan tulis switch port mode akses. Enter. Kita sambungkan pada VLAN 20. Switch port akses VLAN 20. Enter. Kita exit dan kita akan coba lihat VLAN-nya. Kita do show VLAN brief. Enter. Nah, bisa dilihat di sini VLAN 10 programming sudah terhubung dengan interface FA01, 02, dan 03. Di sini juga VLAN 20 marketing sudah terhubung dengan interface FA04, 05, dan 06. Selanjutnya kita akan coba menghubungkan dari switch 1 yang ini ke switch di ruangan 2. Nah, pertama kita lihat dulu interface apa yang tersambung dari switch di ruangan 1 ke switch di ruangan 2, dan interface-nya itu di sini adalah FA07. Kita langsung saja konfigurasikan trunk untuk switch 1. Kita masuk pada tab CLI, lalu kita enable terlebih dahulu, lalu kita masuk pada mode global configuration dan kita tekan tadi interface FA07. Nah, untuk mengkonfigurasi mode trunk pada interface FA07 ini, kita harus menggantikan switch port mode trunk. Enter. Nah, pada switch 1 kita sudah mengkonfigurasikan untuk mode trunknya. Setelah mengkonfigurasi untuk mode trunk pada switch 2, kita akan coba ngecek apakah sudah memasuki mode trunk pada switch 2 ini. Kita bisa ketik saja show interface trunk pada mode privilege. Lalu kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat pada switch 2 itu sudah memasuki mode trunk ya, bisa dilihat sendiri sudah trunking. Kita coba lihat untuk switch yang pertama. Kita exit terlebih dahulu. Kita ketikkan show interface trunk. Enter. Bisa teman-teman lihat juga pada switch 1 itu juga sudah memasuki mode trunking. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mengirimkan pesan antar VLAN. Kita coba untuk mengirim pesan dari PC 1 ke PC 8. Dan bisa teman-teman lihat sendiri hasilnya successful. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk ping antar VLAN. Oke, jadi sekarang kita akan coba untuk ping antar VLAN. Pertama kita masuk dulu pada mode simulasi. Nah, di sini kita delete terlebih dahulu. Lalu kita akan coba untuk mengirimkan paket dari PC 2 ke PC 8. Nah, di sini PC 2 dan PC 8 belum berkenalan, maka PC 2 akan mengirimkan paket ARP-nya. Jadi kita langsung saja lanjutkan. Nah, dari PC 2 akan dikirim pada switch di ruang 1
lalu pada switch di ruang 1 itu akan dikirim pada semua device di VLAN 10 dan juga pada switch. Di sini di PC 1 dan PC 0 itu akan tidak bisa karena bukan PC 0 dan PC 1 yang dituju. Nah, di sini dari switch di ruang 2 akan dikirimkan pada PC atau device-device yang terhubung pada VLAN 10. Di sini pada PC 6 dan PC 7 itu tandanya X, artinya bukan PC itu yang dituju. Karena di sini yang dituju oleh PC 2 itu adalah PC 8. Kita lanjutkan, dan setelah menerima paket ARP itu PC 8 akan membalas dan mengirimkan pada switch di ruang 2. Lalu pada switch di ruang 2 akan dikirimkan pada switch di ruang 1, lalu akan dikirimkan lagi ke PC 2. Nah, karena di sini PC 2 dan PC 8 sudah berkenalan, maka PC 2 akan langsung mengirimkan paket ping atau paket ICMP-nya. Nah, di sini PC 2 yang sudah berkenalan dengan PC 8 akan langsung mengirimkan paket ping-nya ke switch di ruang 1, lalu akan mengirimkan ke switch di ruang 2. Dari switch di ruang 2 ini akan dikirimkan lagi ke PC 8. Nah, di sini PC 8 sudah menerima paket ping dari PC 2. Di sini PC 8 akan membalas bahwa paket ICMP-nya sudah terkirim. Akan dikirimkan pada switch, lalu dikirimkan lagi pada switch di ruang 1, dan akan dikirim ke PC 2, teman-teman. Dan bisa dilihat hasilnya itu successful. Nah, untuk selanjutnya kita coba untuk mengirimkan paket antar VLAN dari VLAN 20 di ruang 1 dan VLAN 20 di ruang 2. Di sini kita coba mengirimkan paket dari PC 4 ke PC 9 misalkan. In progress, kita mode real time dulu, dan bisa dilihat successful. Nah, oke teman-teman, kita coba lagi sekali pada PC 3 ke PC 11, dan hasilnya itu successful. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu allowed trunk. Oke, jadi sekarang kita akan belajar tentang apa itu allowed trunk. Nah, jadi sebelumnya kita kan sudah mengkonfigurasi trunk pada switch 1. Kita akan coba untuk melihat lagi show interface trunk. Nah, di sini bisa dilihat VLAN berapa saja yang diizinkan untuk melewati atau melalui port FA07. Nah, karena di sini settingannya default, jadi yang diizinkan untuk masuk melalui port FA07 itu adalah VLAN 1 sampai 1005. Nah, di sini juga ada VLAN allowed and active in management domain. Itu artinya VLAN berapa saja yang sudah mencoba untuk melalui port FA07 ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengkonfigurasi agar VLAN yang diizinkannya itu hanya VLAN 10 dan VLAN 20. Kita masuk terlebih dahulu pada mode global configuration. Lalu kita ketik interface FA0/7. Nah, untuk mengkonfigurasikannya kita bisa mengetikkan switch port
allowed, switch port trunk allowed, lalu enter, tipe. Nah, untuk mengkonfigurasi VLAN berapa saja yang diizinkan untuk melalui port F07, caranya itu kita bisa langsung saja ketikkan switch port trunk allowed VLAN berapa saja yang diizinkan. Nah, kita akan mengkonfigurasi agar yang diizinkan itu hanya VLAN 10 dan juga 20. Lalu kita enter. Nah, kita akan mengecek exit terlebih dahulu, lalu kita do show interface trunk, lalu enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat VLAN allowed on trunk-nya pada port FA07 sudah menjadi hanya VLAN 10 dan VLAN 20 saja yang diizinkan untuk melalui port FA07 ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengirimkan paket. Di sini kita coba untuk mengirimkan paket dari PC1 ke PC7 misalkan. Dan bisa dilihat hasilnya itu successful. Nah, kira-kira segitu saja untuk pembahasan tentang allowed trunk, yaitu adalah VLAN berapa saja atau VLAN apa saja yang diizinkan untuk melewati interface yang sudah diterang. Di sini interface FA07 di switch ruangan 1 dan switch ruangan 2. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk membuat ruangan ketiga. Di sini kita buat terlebih dahulu ruangan ketiganya. Lalu kita buat untuk ruangan VLAN 10-nya. Di sini ruangan untuk VLAN 10 di sebelah kiri. Dan untuk ruangan VLAN 20 itu ada di sebelah kanannya. Nah, seperti itu. Dan kita taruh switch di ruangan ketiga dan kita pasangkan komputer. Untuk menaruh komputer dengan banyak atau PC dengan banyak, caranya kita tekan Ctrl lalu kita tekan PC dan kita bisa menaruh komputer dengan banyak secara langsung. Nah, sekarang kita sambungkan dengan kabel dari PC ke switch, PC ke switch, dan PC 14 ke switch, PC 15 ke switch, PC 16 ke switch, dan PC 17 ke switch. Di sini kita pasangnya secara beraturan agar nanti konfigurasinya juga lebih mudah. Di sini kita sambungkan juga dari switch di ruangan ketiga ke switch di ruangan kedua untuk nanti kita trunking. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan IP pada setiap PC yang ada di sini. Di sebelah kiri itu VLAN 10 dan di sebelah kanan itu untuk VLAN 20. Seperti ini. Kita copy terlebih dahulu IP-nya agar lebih mudah untuk pasangnya. Nah, di sini PC 12 kita masuk ke desktop, lalu IP configuration dan kita masukkan IP-nya yaitu 10.7. Nah, PC 13 kita masukkan IP-nya itu 10.8 dan untuk PC 14 kita masukkan IP-nya 10.9. Enter. Nah, untuk PC 15 itu VLAN 20 kita masukkan IP-nya yaitu 20.7. Enter. Untuk
IP terlebih dahulu. Kita masuk ke IP configuration, lalu kita buat IP-nya itu 20.8. Lalu untuk PC 17 kita masukkan IP-nya 20.9. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan di switch-nya. Kita enable terlebih dahulu, lalu masuk pada mode global configuration. Nah, di sini kita akan buat nama terlebih dahulu untuk VLAN 10. VLAN 10 itu namanya adalah programming. Dan kita exit. Lalu untuk VLAN 20 kita beri nama marketing. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi untuk PC di VLAN 10. Di sini kabelnya itu FA01, FA02 dan FA03. Nah, di sini kita langsung saja ketikkan interface range FA0/1 sampai 3, enter. Nah, di sini kita ketikkan switch port mode akses, enter. Kita ketik lagi switch port akses VLAN 10, lalu kita enter dan kita exit. Sekarang kita coba untuk melihat ke VLAN briefnya. Di sini bisa kita lihat di VLAN 10 programming itu sudah tersambung pada interface FA01, FA02 dan FA03. Sekarang kita akan konfigurasi untuk VLAN 20 marketing. Kita ketikkan interface range FA0/4 sampai 6, lalu enter. Di sini sama seperti tadi, kita konfigurasi dengan cara ketik switch port mode akses, enter, dan kita ketikkan switch port akses VLAN 20, lalu enter. Kita exit dan kita lihat pada di show VLAN brief untuk komennya. Dan bisa dilihat di sini pada VLAN 20 marketing itu sudah tersambung pada interface FA04, FA05 dan FA06. Sekarang kita akan konfigurasi untuk terang dari switch 2 dan switch 3. Sini kita masuk terlebih dahulu pada switch 2. Nah, kita masuk pada tab CLI, lalu kita enable, lalu kita masuk pada mode global configuration dan kita akan konfigurasi di interface FA0/7. Kita enter. Maaf, untuk kabel ke switch 3, ke switch di ruangan 3 itu kabelnya adalah FA08. Berarti kita akan exitkan terlebih dahulu, lalu kita setting interface menjadi FA0/8, lalu enter. Untuk selanjutnya kita akan ketik switch port
mode terang, lalu enter, kita exit dan kita akan lihat untuk interface terangnya apakah sudah tersambung. Nah, bisa dilihat di sini untuk interface FA0/8 itu sudah on dan sudah masuk pada mode trunking. Kita akan konfigurasi untuk switch di ruangan ketiga. Di sini kita masuk pada interface FA0/7. Kita enter, kita ketikkan switch port mode terang, lalu kita enter, kita exit, lalu kita lihat interface terangnya, show interface terang, kita enter dan bisa dilihat di sini untuk interface FA07 itu sudah on dan sudah masuk ke mode trunking. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas dan belajar tentang multi layer switch atau disingkat itu MLS. Yang ini, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan coba untuk trunking pada MLS, yaitu multi layer switch. Nah, di sini kita langsung saja sambungkan kabel dari multi layer switch ke switch di ruangan 3. Nah, sekarang kita akan konfigurasi pada switch di ruangan 3. Kita masuk pada mode privilege, lalu kita masuk pada mode global configuration. Dan bisa dilihat di sini untuk kabel yang terhubung dari switch ke MLS-nya itu adalah interface FA08. Sini bisa langsung kita ketikkan interface FA0/8. Kita enter dan kita akan konfigurasi agar trunking pada MLS-nya. Kita langsung saja ketikkan komennya yaitu switch port mode terang. Kita enter, kita exit, lalu kita lihat apakah sudah trunking. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk interface FA08 itu sudah trunking. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasikan trunk pada MLS-nya. Di sini kita enter, lalu kita pilih no saja. Nah, agar bisa langsung konfigurasi, kita masuk pada mode privilege, lalu masuk pada mode global configuration, dan di sini untuk interface-nya itu yaitu FA01. Kita ketikkan interface FA0/1. Nah, kita enter. Di sini kita akan coba untuk ketikkan switch port mode terang. Kita enter. Dan di sini kita mendapatkan tulisan command reject yang artinya tidak dapat masuk pada mode terang karena multi layer switch-nya, karena encapsulation-nya itu adalah auto, jadi tidak bisa dikonfigurasi pada mode terang. Oke teman-teman, jadi terang itu ada dua jenis. Yang pertama itu adalah ISL. Nah, ISL ini itu punyanya Cisco. Nah, jadi jika switch milik Cisco ketemu dengan switch milik Cisco lainnya, maka akan tersambung dengan ISL ini. Nah, yang kedua itu adalah .802.1Q. Nah, 802.1Q ini adalah open
standar, teman-teman. Nah, jadi misalkanlah katakan switch dari Cisco ini ketemu dengan switch dari misalnya RUJ, maka akan menggunakan terang 802.1Q ini yang open standar. Nah, di sini itu switchnya harus dikonfigurasi terlebih dahulu encapsulation-nya agar bisa memasuki mode terang. Jadi kita langsung saja. Di sini komennya itu adalah switch port terang, lalu kita ketik encapsulation dot 1Q seperti itu, lalu kita enter. Nah, setelah memasukkan komen yang tadi, baru kita bisa menggunakan komen switch port mode terang. Lalu kita enter. Nah, kita akan coba untuk lihat pada interface terangnya. Kita ketikkan do show interface terang. Nah, bisa dilihat di sini pada interface FA01 itu sudah masuk mode trunking dengan 802.1Q untuk encapsulation-nya. Nah, seperti itu teman-teman cara untuk trunking pada MLS atau multilayer switch. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang teori Dynamic Trunking Protocol atau yang disingkat DTP. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan belajar tentang Dynamic Trunking Protocol atau bisa disingkat juga DTP. Nah, jadi di sini ada mode yang namanya itu Dynamic Auto dan mode yang namanya itu Dynamic Desirable. Nah, di sini jika Dynamic Auto terhubung dengan Dynamic Auto, maka akan menjadi mode akses. Dan apabila Dynamic Auto terhubung dengan Dynamic Desirable, maka akan menjadi mode terang. Di sini juga ada terang dan akses. Mode terang ini biasanya berada pada perangkat seperti switch. Sedangkan mode akses ini berada pada perangkat high-end. Contohnya itu seperti PC. Seperti itu. Nah, jika mode Dynamic Auto terhubung dengan mode terang, maka hasilnya akan menjadi mode terang. Dan apabila mode Dynamic Auto bertemu dengan mode akses atau terhubung dengan mode akses, maka hasilnya juga akan menjadi mode akses. Contohnya di sini kita mempunyai switch 1 dan kita mempunyai switch 2 dan dihubungkan menggunakan kabel. Di sini switch 1 itu menggunakan mode Dynamic Auto dan switch 2 itu modenya adalah Dynamic Desirable. Maka si kabelnya akan menjadi mode terang karena Dynamic Auto terhubung dengan Dynamic Desirable. Jadi hasilnya itu adalah mode terang. Nah, di sini
Dynamic auto itu artinya adalah menunggu. Dynamic desirable itu artinya mengajak. Sedangkan mode trunk itu artinya memaksa. Dan mode akses juga artinya memaksa. Nah, jadi seperti itu pembahasan tentang dynamic trunking protokolnya. Selanjutnya kita akan praktik untuk DTP-nya pada Cisco Packet Tracer. Semoga teman-teman paham dengan pembahasan DTP ini. Oke, selanjutnya kita akan praktek dynamic trunk protokol. Pertama, kita taruh 2 switch, lalu kita sambungkan dengan kabel. Nah, kita cepatkan saja waktunya menggunakan fast forward agar menjadi hijau kabel-kabelnya. Nah, sudah hijau artinya sudah on. Nah, kita akan coba langsung saja konfigurasikan pada switch 3 ini. Tapi pertama kita coba untuk melihat terlebih dahulu pada interface FA01-nya. Komennya itu interface FA0/1. Di sini kita memakai do show karena sedang berada di mode global configuration. Komennya itu do show interface FA01 switch port. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada administrative mode dan operasional mode. Nah, administrative mode ini yang dynamic auto itu adalah bagaimana kita mengkonfigurasikan untuk switchnya, mode apa yang dikonfigurasikan pada switch ini. Nah, dan operasional mode ini adalah hasil yang didapatkan atau hasil yang dijalankan saat kita menggunakan mode yang telah dikonfigurasikan pada switch ini, pada 2 switch ya. Di sini kita akan coba lihat di switch 4. Kita enable lalu T, kita connect, lalu kita show interface F0/1 switch port. Nah, di sini pada switch 4 juga, karena ini settingan default dari Cisco-nya menggunakan mode dynamic auto. Dynamic auto ini artinya menunggu. Nah, di switch 3 tadi juga dynamic auto, maka jika dynamic auto bertemu dengan dynamic auto, maka hasil yang dijalankannya itu adalah mode akses. Nah, sekarang kita akan coba ubah untuk di switch 4 ini modenya. Pertama kita masuk pada konfigurasi interface FA0/1, lalu enter, dan kita ubah modenya. Switch port mode kita ubah menjadi dynamic desirable, artinya mengajak. Nah, sekarang kita cek terlebih dahulu do show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini mode yang dikonfigurasikannya itu adalah mode dynamic desirable atau mode mengajak. Nah, jika di switch 3 tadi adalah mode dynamic auto yang artinya menunggu, dan jika di switch 4 ini modenya adalah dynamic desirable atau mengajak, maka hasil yang didapat yang dijalankannya adalah mode terang. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengubah mode di switch ketiga ini. Kita ubah terlebih dahulu. Kita masuk pada interface FA0/1. Kita ubah modenya switch port mode,
kita ubah menjadi mode terang. Ntar kita lihat interface FA0/1 switch port. Nah, di sini bisa teman-teman lihat mode yang dikonfigurasikannya sudah berubah menjadi mode terang, dan hasil yang dijalankannya itu adalah mode terang. Di switch 4 bisa dilihat. Nah, di sini di switch 3 modenya itu terang, dan switch 4 itu modenya adalah dynamic desirable atau mengajak. Jadi switch 4 ini mengajak switch 3 untuk menjadi mode terang. Jadi seperti itu teman-teman untuk praktek DTP atau Dynamic Terang Protocol. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu tagged dan untagged. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang apa itu tagged dan untagged. Nah, kita akan memasuki mode simulasi terlebih dahulu. Sekarang kita akan coba untuk mengirimkan pesan dari PC 10 ke PC 17 misalkan. Nah, di sini PC 10 dan PC 17 itu belum berkenalan. Kita akan coba untuk lanjutkan. Nah, di sini PC 10 akan mengirimkan ke switch, dan dari switch akan dikirimkan menuju switch lainnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat pada paket yang dikirimkan terdapat .1Q, yang artinya ini paketnya itu adalah tagged atau sudah ditandai. Nah, kita lanjutkan. Nah, dari switch akan dikirimkan menuju PC yang dituju. Ya, itu adalah PC 17. Nah, kita akan coba lihat. Di sini masih terdapat .1Q yang artinya masih tagged atau masih ditandai. Nah, lanjut kita akan mengirim dari PC 17 akan merespon, lalu dikirimkan pada switch, dan kita lihat di sini sudah tidak ada .1Q-nya karena sudah untagged atau sudah tidak ditandai. Kita lanjutkan dari switch menuju switch lagi, dan dari switch akan dikirimkan ke PC 10. PC 10 akan mengirimkan paket ICMP-nya, kirimkan pada switch, lalu dikirimkan lagi pada PC 17. Nah, jadi segitu saja penjelasan untuk apa itu tagged dan untagged. Jadi intinya tagged itu adalah paket yang ada .1Q-nya, yang artinya paket tersebut telah ditandai. Dan jika paket tersebut tidak ada .1Q-nya, maka paket tersebut adalah untagged atau tidak ditandai. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham dengan penjelasan saya. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu native VLAN. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang apa itu native VLAN. Nah, sekarang kita akan belajar sambil praktekannya. Kita masuk pada switch 1, lalu kita cek terlebih dahulu untuk interface terangnya. Kita masuk pada mode konfigurasi, lalu kita cek show interface terang. Nah, di sini pada port FA07 yang terhubung pada switch di ruangan 2 itu native VLAN-nya defaultnya adalah 1. Nah, sekarang kita akan coba cek di switch ruangan kedua. Kita enable terminal, lalu kita cek interface terangnya. Nah, di sini port FA07 yang terhubung pada switch 1
Native VLAN-nya itu defaultnya adalah VLAN 1, dan pada port F108 yang terhubung pada switch di ruangan ketiga itu native VLAN-nya adalah VLAN 1 juga, sama. Nah, jadi native VLAN ini adalah paket yang tidak perlu di tag lagi, atau paket yang tidak perlu ditandai lagi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang tagged dan untagged. Nah, misalkan pada PC 0 VLAN 10 akan mengirimkan paket pada PC 6 VLAN 10. Nah, dari PC 0 itu akan dikirimkan ke switch. Nah, dari switch ini akan dikirim menuju switch lainnya, dan paket itu akan menjadi tagged atau sudah ditandai. Nah, paket yang ditandai itu ada .1q nya. Nah, jadi native VLAN ini fungsinya jika kita ingin mengirimkan paket, misalkan dari PC 2, anggaplah PC 2 ini VLAN 1 dan PC 8 ini adalah VLAN 1 juga. Maka saat mengirimkan paket itu tidak akan ada tagged. Jadi gitu teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham. Nah, selanjutnya kita akan coba konfigurasikan untuk native VLAN-nya. Oke, jadi sekarang kita akan coba untuk mengkonfigurasi native VLAN-nya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang apa itu native VLAN, kita akan coba untuk mengkonfigurasinya. Tapi pertama kita akan cek terlebih dahulu untuk interface terangnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat pada port F107 native VLAN-nya itu masih default, yaitu VLAN 1. Dan kita akan coba untuk konfigurasikan menjadi native VLAN 20 misalkan. Caranya itu kita masuk pada interface 0/7 karena terhubung dengan switch di ruangan kedua. Lalu komennya yaitu switch port terang native VLAN, kita masukkan native VLAN 20, kita enter. Nah, sekarang kita akan cek show interface terang. Nah, di sini bisa teman-teman lihat pada port F107 itu native VLAN-nya sudah berubah menjadi native VLAN 20. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi di switch ruangan kedua native VLAN-nya agar menjadi native VLAN 20 juga. Kita masuk pada mode konfigurasi, kita cek terlebih dahulu. Nah, native VLAN-nya itu masih pada native VLAN 1 yang default. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu untuk switch 2 yang terhubung dengan switch di ruangan 1 adalah F107. Jadi kita masukkan interface F10/7, lalu kita masukkan command switch port terang native VLAN 20. Kita enter dan kita akan coba cek. Nah, di sini native VLAN-nya itu sudah berubah menjadi native VLAN 20. Kita akan coba untuk mengirimkan pesan. Kita masuk pada tab simulasi. Lalu kita akan coba untuk mengirimkan pesan dari PC 4 ke PC 10 misalkan. Kita coba untuk lanjutkan. Dari PC akan mengirimkan ke switch, dan dari switch akan dikirimkan ke switch lagi. Nah, di sini dari switch akan dikirimkan
ke PC yang dituju. Dari PC yang dituju adalah PC 10, itu akan merespon dan akan mengirimkan pada switch. Dan dari switch akan mengirimkan ke switch lagi, lalu akan dikirimkan ke PC 4. Setelah PC 4 menerima respon, maka selesai. Dan kita akan coba lihat, di sini tidak ada paket yang bertandakan .1Q, yang artinya di tag atau sudah ditandai. Di sini tidak terlihat adanya paket yang ditandai. Itu adalah fungsi dari native VLAN, jadi tidak perlu menggunakan tag itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengkonfigurasi agar mengembalikan ke defaultnya, yaitu VLAN 1. Untuk native VLAN-nya itu native VLAN 1. Caranya cukup mudah, seperti tadi saja. Kita masuk pada switch 1, lalu kita karena di sini sudah pada interface 0/7, kita langsung saja switch port trunk native VLAN menjadi 1. Kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat untuk interface terangnya, dan di sini untuk port FA07 itu native VLAN-nya sudah default, yaitu native VLAN 1. Nah, sekarang kita akan ubah menjadi default pada switch 2 untuk port FA07 yang terhubung pada switch di ruangan 1. Kita interface FA0/7, lalu kita ubah switch port terang native VLAN-nya menjadi default, yaitu 1. Kita exit, kita cek. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk port FA07 native VLAN-nya itu sudah kembali ke default, yaitu 1. Nah, jadi mungkin segitu saja dulu pembahasan dan praktek untuk konfigurasi native VLAN. Semoga teman-teman bisa paham, dan terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan konfigurasi inter VLAN routing.